Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Ramadan Adam Sampurno, and you can call me Adam. I'm from 7 group with my friend Arfasha and Nafa. In this video, we discuss about production cost function, receive function, consumptive and saving function, and the last is about customer surplus and producer surplus. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi biaya produksi, fungsi penerimaan, fungsi konsumsi, dan tabungan. Dan yang terakhir yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Nah, di materi pertama kita ini kita akan membahas tentang pengidentifikasian biaya produksi. Sebelum itu, kita perlu tahu apa sih biaya produksi itu. Jadi, dalam teori biaya, biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap, biaya variabel. Jadi, biaya tetap itu biaya yang harus dikeluarkan produsen, yang jumlah cenderung tetap dan tidak terpengaruh oleh jumlah produksi. Sedangkan biaya variabel ialah biaya yang dikeluarkan 41 produsen dan besaran dapat diubah-ubah tergantung pada jumlah barang yang diproduksi. Gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel itulah yang disebut sebagai biaya total. Berikut ini adalah perhitungan matematis dari biaya total. Berikut adalah fungsi biaya. Fungsi biaya yaitu TC merupakan penjumlahan antara biaya tetap dan biaya variabel. Berikut ini rumusnya. TC sama dengan TFC ditambah TVC. TC adalah biaya total atau total cost, TFC adalah biaya total tetap, TVC adalah biaya variabel total. Selanjutnya adalah contoh soal. Sebuah pabrik sepatu dengan merek random mempunyai biaya tetap sejumlah 3 juta dan biaya variabelnya 1000. Jadi, berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan produksi 500 unit barang? Sekarang kita memasukkan apa yang sudah diketahui. TVC-nya adalah 3 juta dan AVC-nya 1000 dan Q-nya 500. Jadi, TVC ditambah AVC dikali Q. 3 juta ditambah 1000 dikali 50. Jadi 3 juta ditambah 500. Jadi TC-nya adalah 3.500.000. Nah, itu tadi sekilas terkait pembahasan tentang biaya produksi, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman-teman, di pembahasan materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Nafa. Nah, di pembahasan materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi fungsi penerimaan. Oke, jadi receiving function atau fungsi penerimaan is a concept in economics that describes the relationship between the amount of goods or service sold and the total revenue generated. Jadi teman-teman perlu diketahui nih bahwa fungsi penerimaan adalah sebuah konsep dalam ilmu ekonomi yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang terjual dan total pendapatan yang dihasilkan. Jadi dalam konteks pada kegiatan ekonomi makro, fungsi penerimaan ini membantu untuk memahami bagaimana konsumen akan bertindak atau berperilaku dalam memilih dan membeli suatu barang atau jasa. Fungsi penerimaan sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada total revenue atau total penerimaan, yang kedua ada average revenue atau penerimaan rata-rata, dan yang ketiga yaitu ada marginal revenue atau penerimaan marginal. Nah, jadi nanti kita akan membahas satu persatu tentang fungsi penerimaan itu sendiri. Jadi kita beralih ke fungsi penerimaan yang pertama, yaitu total revenue atau total penerimaan is the amount of revenue received as a whole from sales which is obtained from the price of goods or service multiplied by the quantity of goods or service market. Jadi total penerimaan adalah jumlah pendapatan yang diterima secara keseluruhan dari penjualan yang diperoleh dari harga barang atau jasa dikalikan dengan kuantitas barang jasa yang dipasarkan. Jadi rumus atau formula persamaan fungsi yang bisa ditulis dari total revenue sendiri itu bisa ditulis dengan TR sama dengan P dikali Q. TR itu dengan keterangan singkatan dari total revenue sendiri atau total penerimaan sama dengan P yaitu harga suatu barang atau jasa per unit dan dikali Q yaitu kuantitas barang atau jasa yang dipasarkan. Jadi nanti kita bisa
kita itu cuman ngalihkan harga dan jumlah kuantitas suatu barang atau jasa itu sendiri. Dan yang kedua yaitu tentang average revenue atau penerimaan rata-rata, is the amount of revenue earned on average from each product sold. Jadi penerimaan rata-rata sendiri itu adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari rata-rata setiap produk yang dijual. Jadi penerimaan itu sendiri itu kita ngitungnya cuman per unit barang itu tadi penerimaan rata-ratanya berapa sih. Nah, jadi rumus atau formula persamaan fungsi untuk average revenue sendiri bisa ditulis dengan AR sama dengan TR dibagi Q. Dengan keterangan AR sendiri itu singkatan dari average revenue atau penerimaan rata-rata, TR yaitu total revenue atau total penerimaan yang sudah dijelaskan tadi, P dikali Q, dan yang terakhir dibagi Q, yaitu dibagi dengan jumlah kuantitas suatu unit barang atau jasa. Dan fungsi penerimaan yang terakhir yaitu ada marginal revenue atau penerimaan marginal. Marginal revenue is the additional revenue from an additional unit of goods sold. Marginal revenue is obtained from the derivative of the total revenue function or TR, where the function TR sama dengan PQ. Nah, jadi marginal revenue atau penerimaan marginal adalah pendapatan tambahan dari tambahan unit barang yang terjual. Penerimaan marginal diperoleh dari turunan fungsi penerimaan total atau total revenue tadi, di mana fungsi sama dengan TR sama dengan PQ. Nah, rumus dari marginal revenue sendiri itu bisa ditulis dengan delta TR per delta Q atau bisa ditulis dengan DTR per DQ. Dengan keterangan MR itu sendiri yaitu marginal revenue dan sama dengan DTR atau delta TR yaitu perubahan dari total penerimaan, dan delta Q yaitu perubahan dari kuantitas suatu unit barang. Jadi di marginal revenue itu nanti kita bakal menghitung total perubahan dari total penerimaan awal suatu unit barang atau jasa dan perubahan kuantitas suatu unit barang atau jasa. Nah, jadi untuk selanjutnya, biar teman-teman juga tidak bingung, kita akan mencoba satu soal dan kita akan mengerjakan bersama-sama. Oke, jadi di slide tersebut dituliskan example question atau contoh soal. The selling price of a product produced by a company is 500 rupiah per unit. Determine the function equation and draw a graph of the total revenue of this company. How much is the revenue if the goods sold are 100 units? Jadi harga jual sebuah produk yang diproduksi oleh sebuah perusahaan adalah 500 rupiah per unit. Jadi harganya tuh 500 rupiah ya per unitnya. Tentukan persamaan fungsinya dan gambarkan grafik total pendapatan perusahaan tersebut. Berapa pendapatan jika barang yang terjual sebanyak 100 unit. Nah, jadi di soal ini tuh kita disuruh mencari fungsi dari persamaan fungsi penerimaan. Yang kedua, kita disuruh menggambarkan grafik dari total penerimaan tersebut. Dan yang ketiga, kita disuruh menghitung berapa sih pendapatan perusahaan jika perusahaan tersebut menjual barang 100 unit. Oke, jadi kita bisa mengerjakan dengan cara yang pertama, kita tulis nih informasi yang tercakup pada soal. Nah, dari soal kan udah tertera tuh harga suatu unit barang itu kan 500 rupiah per unit. Jadi kita tulis aja harganya atau P sama dengan 500. Nah, selanjutnya kita masukkan aja, kan kita disuruh mencari persamaan fungsi dari total penerimaan itu tadi. Nah, rumus yang udah kita bahas tadi yaitu kan TR sama dengan P kali Q. Nah, kita tinggal ganti aja nih P-nya, kita ganti 500. Jadinya nanti TR sama dengan 500 dikali Q. Nah, itu nanti adalah persamaan fungsi dari soal tersebut. Jadi persamaan fungsinya cuma itu aja. Jadi TR sama dengan 500 Q. Nah, terus
untuk kita menggambarkan grafiknya, kita bisa ngelakuin atau memberi contoh pemisalan. Untuk pemisalan ini terserah teman-teman kalian bikin nominal berapa, tapi untuk aku sendiri, aku memakai pemisalan, ada 2 pemisalan. Yang pertama, misalkan Q-nya itu sama dengan 0. Jadi kita masukin aja ke rumus fungsi TR tadi, TR sama dengan P dikali Q. Nah, kan tadi persamaan fungsinya kan TR sama dengan 500 dikali Q. Nah, P-nya tetap berarti TR sama dengan 500 dikali Q-nya itu 0. Kan karena kita melakukan pemisalan kalau Q-nya itu 0. Jadi 500 kali 0 kan sama dengan 0. Jadi titik koordinatnya nanti itu bisa ditulis 0,0. Nah, pemisalan yang kedua, kita misalkan kalau misal Q-nya itu sama dengan 10. Nah, kita masukin aja kayak yang pertama tadi. Kan TR sama dengan 5 P dikali Q. Karena kita udah melakukan persamaan fungsi yang menghasilkan TR sama dengan 500 Q, kita langsung masukin aja Q-nya itu kan 10 nih, berarti TR sama dengan 500 dikali 10. Nah, 500 dikali 10 kan sama dengan 5000. Jadi persamaan kedua titik koordinatnya bisa ditulis dengan 10,5000. Nah, nanti untuk gambar grafik atau kurvanya teman-teman bisa lihat pada slide selanjutnya ya. Nah, sebelum itu untuk menjawab pertanyaan yang terakhir itu tadi, kan di soal tadi kan kita disuruh nulis nih ngitung nih berapa pendapatan jika barang yang terjual sebanyak 100 unit. Itu sama aja sih teman-teman, rumusnya juga sangat mudah sekali. Kita tinggal masukin aja rumus TR tadi dan persamaan fungsinya masih masih berguna ya untuk di soal terakhir ini. Kan karena yang ditanyakan kan total penerimaan apabila barang yang dijual 100 unit. Berarti kan itu kita diketahui kalau misal kuantitasnya yang dijual atau dipasarkan kan 100 unit. Berarti kita bisa hitung dengan menggunakan rumus TR sama dengan P dikali Q. Kita tinggal masukkan P-nya kan 500. Nah, Q-nya kita ganti 100. Jadi hasilnya itu tinggal dikali saja 500 dikali 100, hasilnya 50.000. Jadi total penerimaan apabila perusahaan menjual barang sebanyak 100 unit itu akan menerima penerimaan sebesar Rp50.000. Gitu teman-teman. Nah, di slide berikut adalah hasil yang sudah kita hitung tadi. Nah, teman-teman bisa di zoom ya. Jadi itu kan kita menghitung yang persamaan fungsinya tuh yang pertama. Terus yang kedua kita melakukan pemisalan. Terus kita menggambar kurva atau grafiknya. Jadi itu perlu diketahui ya kalau misal kurva atau grafik dari fungsi penerimaan itu dia tuh arahnya lebih ke arah ke kanan. Jadi dia tuh dari bawah terus ke atas miring gitu. Kayak di gambar ini ya, gambar kurva yang udah aku gambarin. Terus yang ketiga di jawaban yang itu menjawab mengenai yang soal terakhir tadi. Kalau yang perusahaan menjual 100 unit barang. Udah teman-teman. Itu sekilas contoh soal yang bisa saya paparkan. Setelah itu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas adalah fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang disimpan atau tidak dibelanjakan, dan konsumsi adalah bagian dari pendapatan yang dibelanjakan. Lalu, pendapatan adalah jumlah remunerasi yang diterima setiap bulan. Pendapatan sama dengan konsumsi ditambah tabungan. Konsumsi sama dengan pendapatan dikurangi tabungan, dan tabungan sama dengan pendapatan dikurangi konsumsi. Jadi semakin besar pendapatannya, semakin besar pula konsumsi dan tabungannya. Lalu berikutnya adalah fungsi konsumsi. Dengan fungsinya kita bisa tahu C sama dengan A plus B kali Y.
A sama dengan C0 atau autonomous consumption, jadi konsumsi ketika pendapatan 0, dan B sama dengan MPC atau marginal propensity to consume, yaitu tambahan C ketika ada tambahan Y. Jadi A bisa kita ganti dengan C0 dan B bisa kita ganti dengan MPC. Lalu rumus dari MPC adalah delta C per delta Y. Ada juga istilah APC atau average propensity to consume, yaitu rata-rata konsumsi dengan rumus C per Y. Nah, ini adalah karakteristik dari kurva konsumsi atau ciri-cirinya, yaitu kemiringannya itu selalu positif, tidak dimulai dari 0,0. Kenapa? Karena manusia tidak akan 0 konsumsinya walaupun pendapatannya juga 0. Jadi konsumsi tidak bisa 0. Lalu yang kedua adalah fungsi tabungan, yaitu Y sama dengan C plus S, kita balik karena kita akan mencari savingnya, jadi kita balik Y min C, lalu C nya kita masukkan fungsinya tadi A plus BY, lalu S sama dengan Y min A min BY, karena kita ubah min sama plus jadi min. Lalu kita kelompokkan variabel Y ke dalam sini, jadi Y adalah 1 min B kali Y. Nah, perlu diketahui bahwa MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Jadi ketika 1 min MPC itu sama dengan MPS, dan 1 min MPS itu sama dengan MPC. Jadi ketika 1 min MPC, maka ketemu hasilnya MPS, karena B tadi kan sama dengan MPC. Jadi kita tulis 1 min MPC sama dengan MPS. Bisa pakai rumus yang ini maupun yang ini. Kemudian ini ada ciri-cirinya. Garis yang vertikal itu menunjukkan tabungan dan garis yang datar adalah pendapatan nasional. Lalu ciri selanjutnya nilai A itu harus negatif dan 1 min B itu harus positif. Lalu di sini saya gabungkan kurva konsumsi dan tabungan. Ini adalah contoh ketika digabung. Jadi garis vertikal ini adalah C per S atau konsumsi dan tabungan. Kita gabung ya. Dan garis yang ungu ini adalah garis fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Lalu garis ini yang ada titiknya itu adalah garis titik perpotongan, yaitu YBEI atau break even income. Break even income adalah ketika kita menghabiskan seluruh pendapatan untuk konsumsi. Jadi konsumsi sama dengan pendapatan. Jadi 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, dia akan sejajar. Nah, titiknya di sini. Lalu ini adalah beberapa rumus yang sudah saya gabungkan, yaitu fungsi konsumsi yang panjang. Kenapa panjang? Karena ini kita menambahkan teks dan TR, pajak dan transfer payment. Jika diketahui soal pajak dan transfer payment atau tunjangan, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Pada dasarnya ini semuanya rumusnya sama, bisa pakai yang ini atau yang ini, karena C0 sama dengan A, MPC sama dengan B. Bedanya, ini adalah pendapatan kotor dikurangi dengan pajak ditambah dengan transfer payment yang akan menghasilkan pendapatan bersih yang siap dialokasikan. Jadi ketika di soal diketahui, maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Begitupun dengan yang ini juga sama. Dan ini adalah rumus dari break even income, yaitu C0 dibagi dengan MPS, atau kita bisa menggunakan A per 1 min B. Ini adalah contoh soal dari fungsi konsumsi dan tabungan. Diketahui MPC-nya adalah 0,8, C-nya 90.000, Y-nya 100.000. Kita disuruh mencari YBEI. Kita mencari C0 dulu, kita masukkan fungsi konsumsi. 90.000 sama dengan C0 karena kita ingin mencari, ditambah 0,8 dikali 100.000 Y-nya. Lalu kita jumlah, ini 0,8 dikali 100.000 jadi 80.000, lalu C0 nya kita pindah ruas, jadi 90.000 dikurangi 80.000, C0 sama dengan 10.000. Untuk mencari MPS, kan sudah kita pelajari bahwa 1 min MPC sama dengan MPS dan 1 min MPS sama dengan MPC. Karena di sini kita ketahui MPC-nya, maka kita bisa tuliskan 1 min MPC. Jadi MPS sama dengan 1 min 0,8 sama dengan 0,2.
Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus YPEI-nya. C0 10.000 dibagi dengan 0,2 itu 50.000. Jadi YPEI-nya kita temukan 50.000. Nah, ini adalah materi terakhir, yaitu menghitung surplus produsen dan surplus konsumen. Surplus produsen adalah keuntungan yang diperoleh oleh pembeli supermarginal ketika mereka mampu membeli barang di atas harga pasar. Nah, ini adalah wilayah dari surplus konsumen, yaitu E, P1, dan P2. Surplus produsen dan konsumen itu memiliki tipe-tipe pembeli dan penjual sendiri-sendiri. Tipe surplus konsumen itu adalah supermarginal, marginal, dan submarginal. Supermarginal adalah pembeli yang mampu membeli di atas harga pasar, jadi mereka mampu membeli mahal-mahal. Lalu marginal yaitu pembeli yang hanya mampu membeli di titik ini, harga pasar, sesuai harga pasar. Lalu pembeli submarginal itu mereka yang tidak mampu membeli di harga pasar, jadi mereka hanya mampu membeli di bawah harga pasar. Nah, ini adalah surplus produsen sama ya. Jadi keuntungan yang diperoleh penjual supermarginal karena mereka mampu menjual dengan harga murah atau di bawah harga pasar. Jadi surplus konsumen mampu membeli mahal, kalau yang ini mampu menjual dengan harga murah. Ini areanya E, P1, dan P3. Lalu tipe penjualnya itu ada sama supermarginal, marginal, dan submarginal. Supermarginal itu penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar, lalu marginal sama dengan harga pasar, dan submarginal itu mereka yang menjual barang di atas harga pasar atau menjual barang dengan harga mahal. Nah, ini adalah fungsi integral dari surplus konsumen dan surplus produsen. SK atau surplus konsumen sama dengan integral QE, karena ini 0 sama QE ya, jadi integral QE sama 0 ini sama dengan QE juga. Dalam kurung P min PE. P fungsi penawaran dan PE DQ. Lalu surplus produsen itu sama, tapi PE dan P-nya kita balik karena ini adalah fungsi penawaran dan fungsi permintaan. Jadi garisnya menyesuaikan yang ini. Tapi ini adalah rumus dari integral surplus konsumen dan surplus produsennya. Ini adalah titik equilibrium, di mana biasanya di sini itu transaksi terjadi, titik keseimbangan pasar. Nah, ini adalah contoh soalnya. Contoh soal pertama itu tentang surplus konsumen. Diketahui jika sebuah barang itu fungsinya adalah P sama dengan 1.200.000 dikurangi 200 Q dikurangi 0,3 Q kuadrat. Hitunglah surplus konsumen ketika harga pasar diketahui QE sama dengan 500. Jadi kita akan mencari yang atas dulu ini. Sebentar. Nah, kita akan mencari PE ya. Jadi kita masukkan rumus P-nya terlebih dahulu. 1.200.000 dikurangi 200 Q dikurangi 0,3 Q kuadrat. Nah, Q-nya saya ubah menjadi 500 karena Q-nya adalah 500 dan 250 adalah hasil dari Q kuadrat. Lalu kita jumlah, ketemu 1.025.000. Jadi PE-nya sudah ketemu. Kita masukkan ke dalam rumus surplus konsumennya. Kita integral QE dengan batasnya 0, lalu P min PE, Q-nya 500. Ini P kita masukkan yang ini, tapi dengan bentuk aslinya, jadi 200 Q. Jadi ini tidak kita tulis 500 ya, tapi Q dikurangi 0,3 Q kuadrat dikurangi 1.025.000. Seperti yang rumus yang ini kita masukkan yang awal. Lalu kita tambahkan dengan kita lanjutkan dulu. 1.200.000 dikurangi dengan 1.25 ketemu 175.000. Lalu kita integral
Nah, pada tahap ini kita harus menambahkan setiap variabelnya, setiap angkanya dengan variabel Q. Jadi 175.000 ditambah Q, 200 Q ditambah Q juga, dan ini juga. Kenapa bisa menjadi 100 Q kuadrat? Nah, ini prosesnya seperti ini. Sebenarnya ini adalah Q 1, jadi kuadratnya adalah 1, tapi kita tidak tulis. Jadi kita di dalam integral yang bawah ini kita harus tambah 1, jadi 1 per 1 ditambah 1 dikali 200 Q. Q-nya juga kita tambah 1. Sebenarnya ini 1 per 1, seperti itu. Jadi kita tambah ini 1 dan di sini 1. Nah, ini ketemu 1 per 2, maka kita coret 2 dan 2. Ketemunya 100 Q kuadrat. Begitupun dengan ini. Ini kan 0,3 Q kuadrat. Nah, ini tidak ada kuadratnya, melainkan 200 Q saja. Jadi 1 per 2 ini kuadrat ditambah 1 juga dikali 0,3. Ini juga kita tambah 1. Ini kan tadi kan 2 ya, kita tambah 1. Jadi ini ketemu 3, kita coret jadi 0,1 Q 3, kuadratnya 3. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus surplus konsumennya. 175.000 dikali 500, ini 500 dikurangi 100 Q kuadratnya jadi 250.000 dikurangi 0,1 jadi 1 juta 12.500.000. Lalu 175.000. Nah, ini kan sudah kita masukkan ya Q-nya, 500-nya. Ini ada 2, batas-batasnya ada 2. 500 dan 0. Jadi 500-nya kita masukkan. Lalu 0-nya juga kita masukkan. Jadi 175.000 dikali 0. Ini juga kita kali 0 semuanya. Ini dikurang ya. Jadi 175.000 yang sudah, ini yang dalam kurung yang ada 500-nya kita kurang dengan dalam kurung yang ada 0-nya. Walaupun ini hasilnya 0, karena batas-batasnya ini kita masukkan semuanya. Jadi ini hasil akhirnya 87.500.000 dikurangi 25 juta dikurangi 12.500.000. Ketemu hasilnya 50 juta. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang kedua, yaitu tentang surplus produsen. Diketahui fungsi sebuah barang adalah P sama dengan 2Q plus 40. Hitunglah surplus produsen ketika harga pasar itu adalah PE sama dengan 100. Nah, ini sama seperti tadi, kan kita mencari PE-nya yang di sini. Nah, ini PE-nya sudah diketahui, maka kita akan mencari QE. Jadi kita masukkan fungsi P-nya juga sama, seperti kita memasukkan ini PE-nya tadi. Jadi kita mencari QE-nya dulu. 100 sama dengan 2 QE plus 40. Jadi ini PE-nya kita masukkan ke dalam P. Jadi P-nya jadi 100. Jadi 100 sama dengan 2Q plus 40. Nah, lalu kita jumlah 100 dan 40-nya jadi 60. Sama dengan 2QE. Kita besarkan dulu. Nah, setelah itu kita pindah ruas ya. QE sama dengan 60 dibagi dengan 2 ketemu hasilnya 30. Lalu kita masukkan ke dalam rumus surplus produsennya. QE integral sama dengan PE min P dikali DQ. Jadi PE-nya kita taruh di depan karena ini surplus produsen, jadi kita taruh di depan, jangan terbalik ya. Lalu ini QI-nya kita ganti 30 dan 0. Nah, kita masukkan 100 min 2Q min 40. Yang ini, rumus yang ini kita masukkan. Karena ini adalah PE min P dikali DQ. Nah, setelah itu 100 dikurangi 40 sama dengan 60 dikurangi 2Q. Setelah sudah seperti ini, kita integralkan 60Q
karena ini ditambah Q ya semuanya. 60Q dikurangi Q kuadrat. Nah ini sama seperti tadi, 1 per, karena ini tidak ada kuadratnya, sebenarnya ini ada 1, jadi 1 plus 1 dikali 2Q, kita tambah 1 juga, jadi ini kita coret, lalu ketemunya Q kuadrat. Setelah itu kita masukkan lagi 60 dikali 30 dikurangi 30 kuadrat, jadi 60 Q-nya kita ganti 30 dan Q kuadratnya kita ganti 30 kuadrat. Lalu kita tambahkan yang 0 juga, 30 dan 0, ini yang 30 dan ini yang 0. Jadi 60 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat. Tapi hasilnya ini sama seperti yang ini, hasilnya akan tetap 0. Jadi 1800 dikurangi 900 dikurangi 0, hasilnya adalah 900. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.